Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ada pemandangan yang tidak biasa kemarin di DPP atau DPTP, kantor pusatnya Partai Keadilan Sejahtera. Apa pemandangan yang tidak biasa itu? Bahkan menarik, karena lagu yang biasa dinyanyikan oleh para santri dan kalangan Nahdliyin, yaitu Ya Lal Waton, itu berkumandang dan menggema di kantor DPP PKS. Bersamaan dengan kehadiran dari Baca Pres Mas Anies Rashid Baswedan dan Bacawa Pres Caimin bersama jajaran atau pejabat teras Nasdem dan PKB. Nah, kunjungan ini amat sangat dinantikan, tidak hanya oleh seluruh jajaran PKS sebagai perkenalan dan menandai masuknya atau diterimanya Partai Kebangkitan Bangsa ke koalisi perubahan. Tapi ya, jutaan pasang mata juga menantikan apakah PKS itu tetap bergabung di koalisi perubahan. Apakah PKS menerima ya putusan dari Mas Anies dan Nasdem bahwa cawapresnya adalah Abdul Muhaimin Iskandar. Karena apa? Karena prosesnya memang penuh drama yang ditandai dengan hengkangnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan ini. Sehingga banyak sekali spekulasi beredar bahwa PKS akan membuat poros baru, PKS akan bergabung dengan Demokrat untuk keluar dari partai atau koalisi perubahan. PKS belum menerima secara penuh putusan Bang Surya Paloh, Nasdem dan PKS dengan bersepakat bahwa bacawa presnya adalah Muhaimin Iskandar. PKS itu memprotes keras, PKS tidak setuju dengan prosedurnya, PKS menganggap proses tersebut istilahnya itu cacat. Tetapi pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 September kemarin, spekulasi itu sirna, berakhir. Karena apa? Karena kemudian PKS, Presiden PKS yaitu Ahmad Sayhu beserta seluruh jajarannya ternyata menerima kehadiran PKB. Jadi itu mengapa lagu Ya Lal Waton itu membuat kejutan ya. Jadi jutaan pasang mata, para pengamat pasti tidak akan menyangka bahwa PKS itu akan menggemakan dan menyambut bahkan menyanyikan bersama lagu yang amat sangat terkenal di kalangan Nahdliyin, yaitu lagu Ya Lal Waton yang tadi sudah kita putar itu. Gitu. Jadi orang tidak akan menyangka bahwa PKS gitu loh bisa menyanyikan lagu Ya Lal Waton, dan ini bagian dari tentu saja kegembiraan dan kejutan untuk PKB sendiri bahwa dengan lagu tersebut, dengan pertemuan yang penuh dengan kerukunan dan kegembiraan, PKS ternyata menyambut dengan apresiasi tingkat tinggi dan kegembiraan masuknya PKB ke dalam koalisi perubahan ini. Saya sudah sejak awal sangat bergembira dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sekali lagi inilah yang mengantarkan kita pada sebuah optimisme untuk meraih kemenangan, karena mendapatkan luar biasa sambutan yang sangat positif dari berbagai elemen keumatan dan kebangsaan. Semoga sekali lagi koalisi ini betul-betul membawa harapan, kemenangan dan kebaikan bagi umat, bangsa dan negara.
Jadi ini adalah langkah yang very smart dari PKS, ya. Tidak hanya menyambut PKB, karena selama ini tuh selalu ada ada asumsi politik bahwa kalangan Nahdliyin kurang bisa akrab, ya, kurang bisa mesra, kurang bisa menerima PKS, ya, secara politik, secara kultural. Nah, PKS melihat ini adalah tonggak sejarah, ini adalah panggilan sejarah bahwa PKS bisa bekerja sama dengan seluruh, ya, anak-anak bangsa, bagian-bagian bangsa, apalagi dengan PKB yang lahir dari rahim PBNU dan basis dukungannya itu berasal dari kalangan Nahdliyin. Nah, ini betul-betul dijadikan momentum oleh PKS sendiri, ya, salah satu untuk mencairkan bahkan menambah semangat itu dengan menyanyikan lagu Ya Lal Waton itu. Jadi semua, kalaupun ada asumsi politik semacam tadi itu, nah ini runtuh dan mencair seiring dengan digemakannya lagu Ya Lal Waton ini. Nah, jadi ini soal tinggal waktu, walaupun berkali-kali disampaikan bahwa putusan untuk siapa bakal calon wakil presiden yang disetujui oleh PKS melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro, tetapi di pertemuan hari Selasa tanggal 12 September kemarin itu nampak nuansa yang probabilitasnya itu amat sangat tinggi bahwa Caimin akan direstui dan diterima oleh PKS sebagai bakal calon wakil presidennya. Jadi apabila secara resmi PKS melalui MMS musyawarah Majelis Syuro menerima, berarti 3 partai ini sudah siap berlayar. Ya, mestinya di koalisi perubahan ini masih ada Demokrat, tapi kemarin itu mungkin ada kesalahpahaman komunikasi dan ada gesekan, ada sangka prasangka, ada kekecewaan, ada luka, tapi semua pihak sekarang sudah menurunkan tone komunikasinya, dan mudah-mudahan ada saluran-saluran komunikasi yang tidak resmi antara Mas Anies dengan Mas Ahaye, antar anggota tim 8 yang dulu sama-sama dari Partai Demokrat dan dari utusan Mas Anies, ya. Itu mudah-mudahan ada pencairan hubungan, dan seperti harapan Mas Anies, harapannya Nasdem, harapannya PKB, harapannya Caimin, itu mengharap Demokrat itu kembali. Tapi kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Yang sudah pasti 3 partai ini sudah jauh melebihi total suara yang diwajibkan untuk mendaftar atau presidensial threshold 20%. Karena Nasdem jumlah kursi DPR-nya 59, kemudian PKB itu 58, itu sudah 117. Ya, berarti kalau tambah PKS 50, ya berarti udah 167, dan itu sudah cukup membuat kapal koalisi perubahan ini berlayar dengan optimis. Apalagi dengan masuknya PKB, basis dukungan ini menjadi semakin luas dan lebih berwarna gitu. Jadi ada partai nasionalis seperti Nasdem, ada partainya Nahdliyin yang kita tahu basis dukungannya di beberapa provinsi itu sangat kuat, terutama di wilayah penyumbang kursi DPR terbesar dari PKB itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Bahkan di Jawa Timur PKB itu saling mengalahkan dengan PDIP itu di provinsi ini. Kalau di Jawa Tengah terus membuntuti PDIP dengan menempati urutan kedua kalau tidak salah. Jadi
lagu Yalal Waton itu menggelorakan semangat, tidak hanya semangat untuk mengarungi proses demokrasi di Pilpres 2024 mendatang, tapi Yalal Waton menggemakan ya keharmonisan, kerukunan, kerjasama yang baik, toleransi, saling menerima, saling bersatu untuk Indonesia yang lebih baik, terutama antara PKS, PKB, juga Nasdem. Mudah-mudahan Demokrat nanti bisa juga ikut bergabung. Jadi sepertinya koalisi perubahan ini makin optimis, bisa secara penuh dan kekuatan penuh itu berlayar ke Pilpres 2024. Mudah-mudahan tidak ada arah melintang ya, sehingga di kubu yang lain juga bisa bisa berlayar. Ada dua kubu, ada kubu Pak Prabowo, ada kubu Ganjar ya. Mudah-mudahan mereka juga bisa berlayar dengan baik sehingga kita menyaksikan pertarungan politik dalam bingkai demokrasi, dalam bingkai persahabatan, persaudaraan, sehingga demokrasi kita itu semakin sehat. Jadi Yalal Waton yaitu adalah lagu yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka di tahun 1916 ya. Dan itu biasa digemakan, digaungkan, dinyanyikan oleh kalangan santri dan anak-anak muda di Nahdliyin untuk menggelorakan semangat cinta tanah air. Jadi mencintai NKRI dan mengajarkan patriotisme ya di kalangan Nahdliyin untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian, terima kasih.